Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 mata kuliah kimia bahan dengan judul Retrofit the Application of Traditional Petroleum Chemical Technologies to the Coal Chemical Industry for Sustainable Energy Efficient Product. Coal Chemical Industry atau disingkat dengan CCI memiliki potensi sumber daya fosil yang lebih melimpah. Bahan bakar di bawah latar belakang habisnya sumber daya minyak bumi, tetapi masih perlu mengatasi masalah operasional dan masalah lingkungan. Industri kimia minyak bumi PCI teknologi CCI terkait dipandang sebagai teknologi yang lebih matang yang seringkali bisa diterapkan dalam proses CCI. Makalah ini membuat perbedaan singkat dari batu bara dan minyak bumi yang ada teknologi kimia, memberikan wawasan baru tentang penerapan teknologi PCI di CCI dan memberikan kasus tentang pemulihan dan pemisahan produk pirolis batu bara menggunakan proses yang memiliki struktur yang mirip dibandingkan dengan FCC fraksionator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses integrasi memberikan pengurangan 41,27% dalam total biaya tahunan dengan hasil total produk hampir tidak berubah dan mencapai biaya ekonomi yang dinilai positif. Jumlah air limbah yang dihasilkan menurun sebesar 99,71% pada jenisnya, dan produk loss juga menurun sebesar 99,38%. Kasus yang dibahas membuktikan kelayakannya dan pentingnya mengembangkan teknologi baru CCI berdasarkan teknologi PCI dan akan menghasilkan banyak topik penelitian bidang CCI. Bahan bakar fosil adalah sumber energi yang paling penting yang menyumbang sekitar 85% dari total konsumsi energi dunia. Minyak bumi sebagai bahan bakar fosil yang banyak digunakan di dunia telah sepenuhnya dikembangkan pada penerapan bahan bakar, sintesis kimia, dan jalan konstruksi melalui teknologi penyulingan minyak bumi dalam 200 tahun terakhir. Sejak banyak jenis senyawa organik dapat diperoleh dengan mudah di minyak bumi. Dulu minyak bumi dianggap sebagai sumber daya yang tidak dapat diganti. Di beberapa negara dan wilayah, ketergantungan dari transportasi pada produk minyak bumi mencapai 98%. Namun, cadangan minyak bumi dunia terbatas dan cenderung kelelahan. Rata-rata kecepatan konsumsi minyak bumi terbesar tahun terakhir. Dunia hanya memiliki sekitar 60 tahun sisa minyak mentah. Harga minyak mentah menunjukkan fluktuasi yang berkelanjutan dengan tren pertumbuhan secara keseluruhan. Global distribusi geografis minyak bumi juga tidak merata. Sekitar 60% dari minyak bumi yang dikenal di dunia cadangan terletak di wilayah Timur Tengah. Hal ini meningkatkan laju impor energi sebesar negara, mempengaruhi keuntungan pabrik kilang, dan membuat harga minyak mentah dan produk penyulingan dapat dengan mudah dipengaruhi oleh geopolitik. Di antara 50 tahun terakhir, beberapa masa krisis energi telah sangat mempengaruhi harga minyak mentah dan bahan alternatif dan rute proses. Dengan demikian diperlukan untuk meningkatkan manfaat. Di latar belakang ini, para pengembangan teknologi kimia batu bara baru telah menarik lebih banyak perhatian. Meskipun batu bara telah digunakan untuk pembangkit listrik, industri kimia batu bara CCI yang menggunakan batu bara sebagai bahan untuk menghasilkan produk
bahan bakar kendaraan atau sintesa kimia masih belum matang sebagai industri kimia minyak bumi PCI. Selain itu, cadangan batu bara global sangat banyak. Lebih besar dari minyak mentah yang masih tersisa lebih dari 380 tahun. Harga batu bara dengan demikian lebih murah dan lebih stabil, yang memprediksi manfaat lebih tinggi untuk pabrik kimia. Minyak mentah dan batu bara masing-masing sebagai bahan baku PCI dan CCI menunjukkan beberapa kesamaan dalam perawatan industri. Minyak mentah merupakan campuran kompleks yang terdiri dari hidrokarbon dengan panjang rantai dan struktur yang berbeda, dan proses penyulingan minyak mentah diperlukan untuk membuatnya penuh penggunaan berbagai komponen tersebut. Proses penyulingan minyak mentah konvensional disediakan minyak mentah dengan perlakuan dewateering dan desalting pertama kali diimpor ke proses destilasi terdiri dari serangkaian kolom destilasi yang dioperasikan di bawah atmosfer tekanan dan tekanan vakum untuk memisahkan komponen menjadi beberapa fraksi yang berbeda dengan titik didih yang dikenal sebagai proses destilasi atmosfer vakum. Semua proses hilir lainnya semua didasarkan pada fraksi yang dihasilkan oleh proses destilasi atmosfer vakum. Teknologi dekomposisi digunakan untuk mengurangi panjang rantai karbon dari fraksi penyulingan. Beberapa teknologi dekomposisi konvensional termasuk catalytic cracking, hydrocracking, fishbreaking, dan delay cooking biasanya digunakan dalam pengobatan fraksi minyak lilin dan fraksi sisa. Reformasi adalah biasanya diterapkan dalam pengobatan nafta untuk menghasilkan hidrokarbon aromatik. Penyatuan adalah biasanya digunakan untuk mengelola hidrokarbon rendah karbohidrat, dikenal sebagai alkilasi yang penting, pendekatan untuk sintesis minyak alkilat dengan proses pemurnian lebih lanjut. Pemurnian produk dapat diperoleh karena total cadangan minyak mentah global terbatas. Pemisahan dasar teknologi dalam proses pemurnian telah dikembangkan secara matang dengan sedikit perbaikan potensi dan penelitian dalam beberapa tahun terakhir. Biasanya fokus pada pengembangan penggeseran produk teknologi seperti teknologi reaktor atau katalitik baru dalam perengkahan hidro dan katalik. Pemanfaatan batu bara jauh lebih awal dibandingkan minyak mentah. Batu bara didistribusikan secara luas dan lebih mudah dapatkan dan simpan. Jadi, batu bara digunakan untuk pembakaran langsung atau pembuatan besi dari zaman dahulu. Sejak revolusi industri pertama, sejumlah besar kokas perlu diproduksi. Proses kokas dalam produksi besi orang yang mempromosikan pengembangan CCI di antara 200 tahun terakhir. Batu bara dianggap sebagai bahan kimia potensial dan penerapan batu bara dalam industri kimia sangat berkembang. Namun, batu bara berada di bawah keadaan padat pada suhu kamar dan yang tidak nyaman untuk perawatan dan pemisahan kimia. Tujuan utama CCI adalah mengubah batu bara menjadi produk cair atau gas untuk penggunaan kimia. Air industri yang mencapai sekitar 60 miliar ton per tahun pada 2017. Semua ini tantangan membatasi aplikasi industri CCI.
Penelitian terbaru tentang CCI telah menarik banyak perhatian pada pemecahan masalah yang disebabkan oleh CCI. Berfokus pada pengelolaan air limbah, kimia batubara menggunakan pemisahan membran, metode ekstraksi, dan biokimia, mengusulkan desain baru untuk proses poligenerasi batubara ke SNG atau metanol untuk mencapai penghematan energi dengan limbah panas pemulihan, menerapkan metode analisis eksergi lanjutan untuk batubara ke SNG sistem untuk memprediksi potensi penurunan emisi karbon dengan mengurangi kerusakan eksergi di unit yang berbeda. Proses pemisahan gas pirolisis batubara tradisional di CCI. Gas mentah di suhu tinggi memasuki menara semburan untuk pendinginan, diwujudkan dengan kontak langsung dengan sejumlah besar air amonia. Gas mentah dipadamkan hingga 80 derajat Celcius dari hampir 550 derajat Celcius. Setelah proses semburan, pendinginan primer dan presipitator tar listrik digunakan untuk meninggalkan tar di produk atas menara semburan. Unit penghilang kotoran digunakan untuk pemulihan belerang, amonium sulfat, benzena mentah, dan lain-lain. Minyak tar diperoleh dari minyak air pemisah. Input ke unit pemisahan lebih lanjut untuk memisahkan produk berkualitas tinggi, termasuk minyak ringan, minyak fenol, minyak naftalena, minyak pencuci, minyak antrasena 2, dan pitsi. Unit pemisahan diklarifikasikan oleh tekanan yang berbeda sebagai distilasi atmosfer dan vakum. Meskipun konsumsi energi dapat dikurangi dengan distilisasi vakum, namun tetap diperlukan dalam reboiler. Masalah utama dari proses semburan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada permintaan besar untuk kapasitas pemisahan minyak air. Kebutuhan air amonia yang sangat besar di unit semburan menghasilkan volume besar pemisahan minyak air. Yang kedua, tantangan pengolahan air limbah. Proses semburan air amonia menyebabkan fenol dan garam amonium sebagai polutan. Hanya dengan menghilangkan polutan dari amonia yang diperoleh dari separator minyak air dapat dikirim kembali ke semburan tower untuk menyesuaikan sirkulasi. Yang ketiga, kesulitan memisahkan minyak dari air. Emulsifikasi antara air dan minyak berat dibutuhkan demulsifer yang efisien dari proses pemisahan. Yang keempat, pemborosan energi panas dari gas mentah. Energi yang digunakan dalam proses pirolisis batubara terdiri terutama dari 3 bagian: listrik 3,3%, uap 7,4%, dan energi panas produk 89,3%, yang mengacu pada kokas dan gas mentah dan menunjukkan potensi pemulihan panas. Bahan dan tujuan pemisahan dari proses pendinginan etilen dan gas pirolisis batubara. Proses pemisahannya hampir sama. Kedua bahan tersebut dipadamkan dari suhu tinggi, memiliki rentang nomor karbon komponen yang besar, dan perlu dipisahkan menjadi beberapa yang berbeda pecahan. Sedangkan jumlah air limbah dari kedua proses tersebut sangat bervariasi. Batubara tradisional gas pirolisis menggunakan sejumlah besar air amonia dari kolom semburan air amonia. Sedangkan dalam proses pendinginan etilen hanya diperlukan sedikit air pemulihan untuk kolom pencucian air. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan penerapan proses pendinginan etilena teknologi dalam pemisahan gas pirolisis batubara. Pada bagian ini
Dua proses untuk pemisahan gas pirolisis disediakan sebagai kasus. Untuk itu, pemisahan gas pirolisis adalah untuk memisahkan gas batubara, tar batubara terutama termasuk ringan minyak, minyak fenol, minyak natalena, minyak cuci, minyak antasena 2, dan pitsi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.